Sobat Sipil, kembali lagi di acara Cipot Sipil Podcast. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Kurniawan dan ini rekan saya Auditanti Anggeli. Jadi kita berdua akan memandu acara ini. Nah, kali ini acara kita bertema Sipil Alumni Story. Dan pastinya kita bertemu dengan alumni hebat kita di Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, kali ini kita bersama bintang tamu kita nih. Boleh dong kita kasih tepuk tangan kecil dulu. Nah, saya akan memperkenalkan bintang tamu di sebelah saya, yaitu Pak Arimido Doso Santos Sores, dan di sebelah Wahyu yaitu Pak Ervan Juanda. Say hi dulu Sehat teman-teman guys. semuanya. Oke. Nih, buat bapak-bapak nih, sebelumnya apa kabar? Tuhan sehat. Sehat ya. Ini sebelum kita mulai perbincangan dalam kita nih, izinkan saya baca CV bapak-bapak nih, biar teman-teman sobat sipil kita tahu nih siapa Pak Ari. Apa susah? Ya sih, lebih enaknya Pak Mido aja. Mindo Pak Mindo ya. Mido. Biar sobat sipil tahu nih nama pengalaman Pak Mido dan Pak Ervan di dunia teknik sipil. Yang pertama Pak Armindo dos Santoso Sores. Yang pertama itu menempuh pendidikan jurusan S1 Teknik Sipil di UTY pada tahun 2012 sampai 2016 dan melanjutkan kuliah magisternya di Atmajaya pada tahun 2017 sampai 2019 dan mengambil profesinya pada tahun 2002 di UNY. Baik, nama saya kan sudah jelas tadi ya. Sudah. Biasa dipanggil Mindo. Saya dari NTT, dari kota Atambua. Atambua itu kota kecil yang berbatasan sama Timur Leste. Kami anak-anak tapal batas di sana. Terus saat ini saya domisili di Sleman, di Melati. Dan nih yang saya temui nih, Bapak alumni Universitas Teknologi Yogyakarta S1-nya di 2012 sampai 2016 dan lanjut profesi magisternya di 2017 sampai 2017 sampai 2019 di Atmajaya dan profesinya di UNY. Benar nggak Pak? Iya, benar. Jadi semuanya diawali dari UTY, baru dilanjut ke yang lain. Kalau buat Pak Evan nih, gimana? Yang paling keren ini. Terima kasih ya teman-teman semua. Saya angkatan yang paling muda dari Mas Mindo. Maaf, saya yang paling tua ya angkatannya. Saya namanya Ervan Juanda, angkatan 2007. Teknik Sipil UTY ya. Oke, terima kasih. Nah, Saya berasal dari Sumatera ini Mbak Aldi ya. Sumatera. Ini teman saya juga ini Bu ya. Ya, ini alhamdulillah nih pada siang hari ini saya ditemukan orang yang hebat. Terima kasih teman-teman teknik sipil UTY ya sudah mempertemukan alumninya ya. Iya, Pak. Ya sebelumnya nama saya tadi sudah disebutkan, saya dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Mas Bengkulu. Ya sebelum itu namanya Sumatera Selatan ya. Sekarang sudah jadi provinsi dekatan dengan Jambi, sama Padang, sama Lampung, Palembang. Ya. Di sini di Jogja saya sudah menetap selama 17 tahun. Selama ini. berarti Bapak-bapak dua ini menetap di Jogja. Senang, karena Jogja adalah istimewa. Istimewa ya. Iya, betul. Istimewa sekali, apalagi ada teman-teman ya dekat sama SPDY kan. Buat Pak Evan nih, Ya. dari pengalaman pendidikannya itu 2007 S1 Universitas Teknologi Yogyakarta, 2014 di S2 Universitas Jana Marda, dan 2003 sampai sekarang mengambil bidang transport sedang kuliah. Iya, jadi inilah ya, kemarin saya soalnya pengen kuliah lagi Mas. Ya, pertama ngambil Menkon, yang manajemen konstruksi,
itu di 2014. Terus lanjut lagi ini kemarin karena ada sesuatu yang memang harus saya ambil, makanya saya ambil transportasi lagi Mbak. Jadi kuliah lagi akhirnya. Karena harus Semangat, belajar. ya? Iya masih semangat Mas Windu. Meskipun sekarang masih posisi cuti. Oh, Ya, cuti. cuti Oh, dulu. sekarang masih berkuliah, Pak? Masih berkuliah, tapi cuti kemarin karena banyak kegiatan. Nggak tahu mau masuk lagi kapan. Wah, kayaknya kita nggak salah undang orang nih, orang-orang hebat nih, Pak Ervan atau Pak Wido. Eh, Mungkin sebelum kita menanyakan hal-hal yang pengalaman-pengalaman Bapak nih, mungkin kita mulai dari bertanya tentang Pak Wido atau Pak Ervan menjadi mahasiswa teknik sipil dulu, UTY lebih tepatnya. Mungkin kita tanya pertanyaan pertama nih Pak. Jangan tegang ini tegang. Santai, santai. Kalau ditanya tentang masa lalu ya kan. Mungkin ini nih pertanyaan ini nih bukan untuk, mungkin setiap angkatan pasti ditanya nih. Pasti. Kenapa memilih Universitas Teknologi Yogyakarta menjadi universitas S1-nya? Senior dulu. Mungkin Pak Ervan dulu. Senior dulu. Aduh, ini kalau ditanya kayak gitu saya jadi malu ya. Ya gini Mas Wahyu Mbak Alwi. Dulu saya berasal dari kampung ya, itu terpencil lah. Berita tentang perkuliahan itu masih minim sekali. Saya dapat brosur, ada brosur yang masuk ke sekolahan kami, itu jurusannya manajemen rumah sakit. Jadi dengan semangatnya kami pergi ke Jogja. Ya dengan brosur ini tadi karena dapat beasiswa kan, Oh, iya. gratis nih gitu kan. Karena dari kampung pengen kuliah ya udah berangkat. Saya sama temennya. Sampai di Jogja, ternyata yang kampus kami daftar itu, waduh, mohon maaf, tidak sesuai dengan yang kami harapkan lah. Gitu. Gitu. Makanya kami pindah lah cari kampus yang lain. Apalah UPY. Susah dibikin jurusan apa yang dipilih gitu kan. Lihat ada teknik sipil gitu. Nah, kami waktu itu masih karena pemikirannya masih ini ya kurang mungkin bukan ini lihat ada sipilnya ya. Jadi saya tahunya pegawai negeri sipil gitu. Makanya ini semangat ini bagus nih. Saya teman saya ini aja nih besok jadi PNS nih kita. Akhirnya ambil teknik sipil. Tapi ya setelah kita jalan itu ya asik juga teknik sipil di UTY. Meskipun waktu zaman saya itu masih terbatas. Ya, masih terbatas sekali. Tapi semangat teman-teman waktu itu semangat semua itu untuk memajukan teknik sipil UTY. Berarti zamannya Bapak itu kan berawal. Iya. Itu kira-kira mahasiswanya tuh berapa sih Pak waktu itu dan dosen-dosennya siapa aja tuh yang Bapak masih Iya. kenal gitu? Kalau saya kan masih di angkatan 2007 itu angkatan ke inilah ya dari 2000 sampai yang 2023 kos. 2023 ada terus kosong ada lagi 2005, 2006, 2007. 2007 itu saya ada 8 orang. Dulu sebelum 8 itu ada 12 orang. 12 orang, 4 orang ini pindah kampus. Terus akhirnya yang bertahan ada 8 orang. Nah, di 8 orang ini kami ya lumayan terbatas sekali lah, tapi ya karena teman-teman semangat semuanya mau belajar ya, meskipun waktu itu fasilitas masih kurang sekali. Tapi kami bangga karena kami prakteknya di mana? Di UGM. Iya loh. Kita kampus sendiri tapi prakteknya langsung di UGM. Nah, di situ yang kami seneng gitu kan. Meskipun tambah biaya gitu. Iya. Iya, prakteknya kan. Tapi di situ adalah kenangan yang tak terlupakan lagi. Jadi UTY is the best lah. Tapi kalau saya bisa, saya saran ya untuk adik-adik yang ke depan gitu kan, kalian sudah punya fasilitas yang tercukupi. Ya, dengan kami yang dibandingkan kami dulu yang serba terbatas, gitu. Harus lebih semangat lagi lah.
menimba ilmu, pengalaman dan semua. Itu Pak Udi, ya. Ada Pak Irfan motivasi guys buat teman-teman di yang nonton Cipot kali ini. Buat ayo dong, Bang Erwin tuh. Kalau saya Kenapa, Bang? kenal kampus itu korban iklan. Dulu waktu saya naik Trans Jogja kan, dulu flyover itu belum ada flyover Jombor. Terus di situ dipasang, mengapa tidak kuliah? Dia di UTY. Iya. Kan itu ada billboard besar tuh. Terus turun di terminal Jombor, naik becek saya ke kampus itu. Sampai di situ ya memang saya memang niatnya saya memang sekolah di teknik. Jadi waktu saya mendaftar di teknik sipil sama arsitek. Saya ingat betul itu saat pengumuman, yang lain kan dikasih dalam bentuk envelope tuh. Saya nggak dikasih kan. Ya itu, terus saya mengharap, saya masih ingat itu namanya Mbak Dita. Entah sekarang masih di UTI atau enggak. Terus saya minta, Mbak, kok saya nggak dikasih hasilnya. Terus dia, mana mas nomor ujianmu? Tak kasih nomor ujian kan, di print itu langsung dikasih gini, jadi nggak ada surprise-nya. Saking kemudahan. Iya, jadi kan yang lain di sana sujud syukur, alhamdulillah apa, saya cuma kayak gini. langsung diterima aja Pak. Iya, jadi di situ kan dikasih, dituliskan nomor nama, nomor ujian sekian. Di bawah sini yang diterima itu ditebalin, dinyatakan diterima. Ya sudah gitu, nggak ada surprise. Ya udah gitu aja ceritanya masuk ke TI kan. Lumayan lah. Dengan fasilitas seperti yang tadi disampaikan sama Mas Irfan. Ya kita sekolah di UTY, praktek betonnya ke lab UGM. Pas kita masuk kita dikirain mahasiswa UGM kan, padahal enggak, cuma praktek. Pada waktu itu, sekarang ya puji Tuhan lah, UTY udah punya semua kan. Alhamdulillah. Beton ada, baja ada, aspal juga sekarang udah ada, tanah juga udah lengkap. Ya itu luar biasa lah. Luar biasa UTY, luar biasa. Keren. Berarti zamannya Pak Irfan sama Pak Nidol masih dapat semi UGM-nya lah, lab UGM-nya berarti ya. Iya. Kita masih prakteknya di ini ya, kampus ya orang yang cita-citakan lah. Saat itu ini ya, kampus UTY 1 itu loh. Iya. Kami cuma kuliah di D11, D12, B01. Nama muternya kita aja D11, D12, B01. Pada waktu itu. Itu kampusnya udah di Gelaga atau masih Belum, kampus masih satu? di UTY Jombor. Oh, iya. Satu ya. Kampus 1. Masih pengembangan waktu itu. Yang di belakangnya masih dibangun itu ya. Iya. Waktu itu belum. Masih ini ya, masih pembebasan juga itu. Iya, belakang masih pembebasan kan. Cukup sampai di kantin aja waktu itu. Terus 2014 itu kan kita diminta sama Pak Adi. Pak Adi sebagai Kaprodi waktu itu minta kita untuk bantu pemetaan. Gitu. Jadi kita sama teman-teman ya bantu dikit-dikit lah pemetaan di belakang itu kan. Yaitu perintah dari beliau waktu sebagai Kaprodi kan. Ya paling tidak sedikit keringat lah. Ada sedikit karya di UTY ya kita pemetaan. Sama teman-teman waktu kan kita asdos geomatika kan, dimintai tolong. Terus saya ada pengalaman nih, apa sih motivasi pilih jurusan teknik sipil? Oh, iya. Oh itu senior lagi. Waduh, saya dulu, Mas dulu lah. Gantian. Kalau diperintah senior harus siap ya. Jadi kalau teknik sipil itu sebenarnya sudah dari zaman sekolah SMA saya sudah mendambakan. Saya sudah mendambakan untuk sekolah teknik sipil. Saya dulu diarahkan orang tua untuk sekolah dokter kan. Tapi setelah saya jalani sekolah teknik sipil, bagi saya bahwa ini dunia saya. Dunia saya di mana bahwa kita ya pada saat itu, sekarang sudah ketat sekali mungkin kan. Pada saat itu kita
solidaritas dalam kelas itu kan tinggi, kuat sekali lah, teman-teman itu baik-baik. Terus kerjasamanya bagus, kita bisa kerjasama dengan baik. Terus ya ceritanya bahwa kadang kita nggak mandi sama-sama. Ke kampus hanya modal cuci muka doang kan. Karena malamnya kan lembur tuh, tugas besar terus dikasih kan. Ya lumayan bagus lah. Sampai terakhir kita belajar untuk mencintai dan cintanya keterusan. Sampai lanjut ya Pak ya. Iya, S2. sampai lanjut ya. S2. Ya puji Tuhan, rezekinya di situ ya. Iya. Kalau dulu saya jadi dokter nggak tahu. Masih cari pasien berarti. Iya, saya cari lagi. Kalau buat Pak Eka? Oh iya, kalau saya karena tadi sudah terjun di dunia teknik sipil, akhirnya saya harus memunculkan apa sih makna teknik sipil. Ternyata saya pelajari, saya ada dikasih tahu ya orang-orang zaman dulu. Oh bagus itu teknik sipil karena kenapa? Selama ada kehidupan mesti teknik sipil itu digunakan. Otomatis orang mau punya rumah ya kan dan sebagainya. Oh itu ya. Akhirnya ya itulah saya mencintai teknik sipil. Meskipun waktu itu ya saya memang gabung di HMJ saya jarang sekali ya. Justru saya di luar teknik sipil. Tapi ya itu tadi kalau di pembelajaran teman-teman tuh sempat juga bilang kenapa kamu bisa dapat padahal kamu dibandingkan yang lain kan masih bagus ya gitu. Ya itu karena saya mencintai teknik sipil kan gitu. Intinya cinta Iya, ya. gitu. Ya itulah. Teknik sipil bagus untuk ke depan bagus. Tidak rugi lah kita ngambil teknik sipil untuk semua. Itu ya. Mungkin lanjut pertanyaan berikutnya nih Pak. Boleh. Hal yang paling berkesan yang selama berkuliah di UTY apa Bang? Ini Kalau mungkin Bang Erpan dulu. Ya, senior dulu, Nah, senior. senior dulu. ya, ini nggak bisa nolak ya. Jadi banyak hal ya kalau di teknik sipil itu. Pertama kalau yang berkesan itu ya di ininya. Saya bisa berorganisasi. Berorganisasi itu hal sangat berkesan dalam kehidupan saya sampai dengan sekarang ini ya. Karena organisasi itu membentuk kita. Pertama kita bisa manajemen waktu, bisa manajemen teman-teman kita, tahu karakter teman-teman kita tuh di organisasi. Disitulah. Jadi kalau kita hanya berkampus tapi tidak berorganisasi rasanya hampa. Makanya di situ saya banyak organisasi yang saya ikutin dulu, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Itu saya berkesannya berkuliah waktu zaman dulu ya. Organisasinya teman-teman itu mengangkatnya ya, gitu. Pengen kumpul lagi lah. Ini salah satu ibaratnya curhatan lah Wahyu untuk IKTS kita nanti. Iya. Semoga dilaksanakan. Iya. Dan semoga saya masih diundang gitu. Iya, pastinya. Aduh, jangan nggak diundang lagi. Udah nggak pasti. Mungkin dari Pak Mido. Apa yang harus saya jawab ini? Ini hal yang paling berkesan selama berkuliah di UTY. Kesannya yang pertama bisa belajar bahasa Jawa. Ya. Wih. Itu bagi saya berkesan banget. Jadi ketika kita datang pertama orang ngomong bahasa Jawa itu bingung gitu. Apa ini dia ngomongin ini ya? Cuma misalnya jawab nggih aja. Iya. Kalau enggak ngangguk gini ya. Seolah-olah ngerti pola enggak. Itu yang paling berkesan pertama itu di situ. Terus yang kedua kerjasama tim. Oh iya. Kerjasama tim itu luar biasa banget. Jadi kerjasama tim itu sampai hari ini bahwa kita walaupun sudah lulus, sudah berpencar hampir semua, banyak yang sudah dari pengusaha, banyak yang sudah di lingkup pemerintahan, tapi kerjasamanya itu bahwa kekompakan sampai hari ini masih terjaga. Kadang kita ya saling kangen, tapi kan hanya bisa by Zoom, bisa WhatsApp group. Iya, betul. Itu sampai hari ini. Jadi kita di mana-mana pun kita saling mensupport.
ke sana punya kerjaan yang membutuhkan tenaga apa yang bisa kita kolaborasikan, pasti kita kolaborasikan. Itulah keakrabannya yang Iya. teman-teman. Bukan tidak hanya di ruang kelas sih, saat itu memang kita susahnya bareng nih, nggak tidur semua. Tapi ketika ada satu yang sudah punya jalan yang baik, pasti teman-temannya digandeng. Nah itu menurut saya sesuatu hal yang luar biasa. Sangat berkesan itu bisa. Dan ini kan ibaratnya pas zaman-zamannya bapak sekalian nih, ibaratnya tuh kayak jurusan kita nih yang saya belum terkenal lah dibanding jurusan lain. Gimana sih kalian bisa survive gitu dengan yang lain? Kayak saya jurusan teknik sipil belum, ibaratnya pada zaman itu masih aplikasinya belum, maksudnya belum aplikasi itu mungkin. Nah, itu gimana sih kalian survive-nya ke yang dilihat orang kan pasti kan, wah anak mana nih, kayak kita dulu kayak, wih anak UTY gitu. Oh, senior dulu ya. Silakan Mas Wando atau saya juga Boleh. bisa. Senior dulu. Kan lebih berpengalaman loh. Enggak lah. Oke. Gampang ya? Justru saya di sini sangat takjub ya ada Mas Mindo ini. Ini banyak pengalaman yang nanti setelah acara ini saya akan banyak diskusi. Ya kalau senior dulu kan lebih ngerti jatuh bangunnya kan. Oh iya. Ya apalagi memang gini ya, waktu pas kami kuliah di UTY itu banyak sekali yang rasa minder kami ya untuk berkembang maju, bersaing dengan kampus yang sudah perkembangannya sudah lumayan pesat kan gitu ya. Apalagi UTY zaman itu baru bangun ya teknik sipilnya, baru merintis. Tapi di dalam hati kami sendiri, kesuksesan itu tidak didasari siapapun. Kesuksesan itu didasari dari dalam jiwa kita sendiri gitu. Yang ada di sekitar itu hanya fasilitas, gitu. Baik itu kampus. Kampus itu adalah fasilitas kita untuk menjadi hal sukses. Tapi sejatinya sukses itu adalah dari diri kita sendiri. Itu yang kemarin saja semangat. Walaupun saya di sini, tapi alhamdulillah ini saya bisa di sini. Saya bisa kenal kampus yang lain, termasuk UGM, yang kampus-kampus tetangga yang lain kan gitu. Akhirnya intinya gini, kita jangan merasa bahwa kita itu selalu ada kekurangan di balik semua kekurangan. Tapi dibalik aja kekurangan itu menjadikan kelebihan kita. Itu jadi kelebihan kita. Gitu ya teman-teman. Kata Pak Eko, sukses itu berasal dari diri sendiri. Sejatinya kita sendiri yang menciptakan sukses. Coba kalau misalnya kita mau ngambil ini kan fasilitas ya. Kalau kita nggak sendiri ngambil nggak bisa kan gitu. Ibaratnya gitu ya. Walaupun sudah diberiin. Udah diberi tapi kita nggak ngambil ya udah. Nggak bisa kita capai kan. Itu juga kampus adalah fasilitas kita. Yang menyebabkan untuk kita bisa berkembang itu kita sendiri. Kita cari referensi di luar kampus, misalnya dalam ilmu dan sebagainya. Gitu. Jangan sampai pemikiran kita sempit di satu titik. Itu ya. Keren motivasi. Saya termotivasi tadi. Senior ya. Senior ada lagi. Oh, Pak, kita gimana nih? Kalau kita ya pada saat itu kayak masuk akreditasi C. Terus itu kan tantangan bagi kita. Ya puji Tuhan waktu itu kita disupport sama Kaprodi. Zamannya Pak Adi Setiabudi. Beliau sangat mensupport kami. Jadi saat itu saya membawa teman-teman kita berkunjung ke UNY. Dibantu sama dari dosen UNY itu namanya Pak Fakih Mari. Oke. Nah itu. S3 Jepang itu ya. Iya. Oh kenal Pak. Jadi Pak Fakih Ma'arif itu kita kolaborasi sama UNY untuk bidang dilanjutkan atau enggak saya nggak tahu. Waktu itu kita tentang itu loh KJI ya. kompetisi tempat Indonesia kan. Nah karena UNY selalu maju,
Sebelumnya kakak tingkat kita sudah maju juga, angkatannya sekarang Pak ya, Pak Algas ya. Pak Algas sekarang. Ya, dulu kami panggilnya Mas, sekarang beliau dosen ya. Iya. Pak, itu. Iya. Beliau sudah, zaman beliau udah maju, tapi terputus. Karena terputus, saya membawa teman-teman kita kolaborasi sama UNY. Di UNY itu kita belajar ke mereka bagaimana sih caranya untuk bisa, terutama proposal. Itu kan yang dikirimkan proposalnya dulu. Itu setelah itu masih disupport lagi sama namanya Pak Widarto Sutrisno. Oh iya, iya betul. Pak Widarto Sutrisno mensupport kami, jadi kami keluar. Jadi studinya bukan studi di kampus, tapi kita studi keluar, cari jembatan mana yang perlu kita pelajari. Jadi kami belum belajar jembatan, tapi sudah disupport beliau untuk kita cari jembatan, untuk kita bisa, ya ibaratnya lihat jelas lah, oh ini Praktek langsung gitu, Bang. praktek langsung lah. Itu terus disupport lagi waktu ada KJI di Maranatha. Itu di Maranatha saat itu kita belum maju, tapi disupport sama Kaprodi. Timnya Mas Mindo berangkat dulu untuk kita tuh hanya belajar aja sebenarnya. Kesana tuh kita belajar, lihat yang bikin pakai jembatan baja itu seperti apa sih, pengujiannya seperti apa, terus yang jembatan rotan ya, rotan itu juga, itu. Jembatan itu juga diminta kita ke sana tuh studi aja, studi. Jadi waktu itu ada teman sejawat saya namanya Umam. Sekarang beliau jadi anggota, beliau ini PNS PUPR. Wow. Luar biasa. Teman saya biasa. Itu pemikirannya out of the box itu. Jadi kita belum berpikir, udah berpikir. Pintar. Itu Asdos Mektan, kepercayaannya Bu Siva sampai beliau lulus. Ahlinya tanah itu. Kalau menurut kami angkatan 2012 itu menyebut dia ahlinya tanah. Jadi kita ya dengan keterbatasan yang ada, kita mau keluar. Kita mau keluar dan puji Tuhan waktu itu sama Kaprodi kita disupport. Iya. Kaprodi mensupport, dosen-dosen yang lain juga mendukung kita, ya kita mencoba keluar. Dan setelah kita lulus 2014-15 itu adik-adik meneruskan. Nah, akhir-akhir ini saya pantau di medsosnya sipil itu ya kan, ada yang ikut lomba, apa itu. Ya, itu cara kita untuk bisa keluar dalam artian bahwa kita ini bukan kampus kecil, kita kampus yang besar. Tapi kan semuanya dari pribadi kita seperti yang tadi dikatakan sama Mas Ervan. Bisa lah UTI kok. Ya. Nih, dari yang udah nih pengalaman yang survive gitu, bisa survive. Ada pertanyaan lagi nih, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang pernah diikutin selama menjadi mahasiswa, atau boleh ceritain sampai sekarang yang lagi aktifnya? Sekarang kan ibaratnya tadi itu Pak Arvindo udah bilang jadi asdos, nah tahu nih, boleh nih cerita, siapa tahu jadi motivasi buat teman-teman yang lain nih. Asdos ya. Asdos itu apa sih? Asisten dosen. Asisten dosen itu saya pertama gematika. Gematika sama Pak Johan. Halo Pak Johan senior. Pak Johan, walaupun di kelas, ya kelas itu galak beliau tuh ya. Sampai kadang dia kalau marah itu loh, wah ngeri banget. Itu pertama dipercaya Pak Johan. Gematika, terus gematika itu 2 kali kalau saya nggak salah. Terus sama struktur itu loh, bahan-bahan beton itu. Teknik teknologi bahan. Tekban. Tekban itu sama Pak Widarto Sutrisno, terus turun ke Pak Algas. Udah Pak ya, kami bisa panggil Mas. Udah Pak. Terus apa lagi ya saya lupa. Kalau Pak Ervan masih bisa panggil Mas. Ya kayaknya ada beberapa, tapi
Kayaknya itu aja deh yang saya ingat. Ya mungkin udah terlalu Bebas. lama ya. Kering. Kok saya lupa? Apa lagi ya? Kalah saya kalau mau ngomong. Kayaknya itu ada deh, kayaknya itu ada deh. Dua itu. Ya mungkin juga terlalu lama ya Pak. Iya. Udah S1 juga udah S2. Dan saking kepanjangnya emang saya aja satu nggak ada loh. Saya lupa ya, tapi mungkin itu sekitar itu lah. Kalau yang sekarang nih Pak, kecimpung di organisasi apa atau Oh, organisasi sekarang ada satu organisasi yang sangat bagus untuk teman-teman sipil ikut, yaitu PII. PII itu Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi semua kita yang teknik sipil, saya menyarankan untuk masuk ke situ. Karena itu sudah ada undang-undangnya. Undang-undang mengatur setiap insinyur untuk berpraktek harus mempunyai izin. Gitu. Izin STR lah. Ibaratnya itu kayak STR. Ya kalau bidannya. Nah, kalau dokter kan STR tuh. Nah, di teknik sipil sekarang sudah seperti itu. Jadi setelah kita setelah lulus S1 kan baru sarjana teknik. Terus masuklah sekolah profesinya. Profesinya nanti dapat gelar tuh insinyur. Setelah dapat insinyur, kita udah bisa masuk di PII. Tapi dari situ nanti kita dikasih ada 3, ada IPP, ada IPN, IPU. Ya, ada insinyur profesional yang pratama, terus yang madya sama utama. Gitu. Saya sekarang puji Tuhan udah dapat yang madya. Oh, Madi. Oh, jadi Oh, iya. Iya, udah di level kedua nih. nih? Tapi harus masuk ke situ. Dari PI itu kita punya namanya Forum Insinyur Muda. Jadi yang umurnya di bawah 35 tahun itu masuknya di Forum Insinyur Muda. Itu relasinya mantap. Itu jadi kita bisa berteman dengan semua insinyur dari Indonesia maupun kemarin itu ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia. Internasional berarti. Kita bisa masuk ke situ. Karena kita nanti dari kayak dapat IPM nih. IPM ini nanti masuk ke yang ASEAN Eng. Engineer-nya ASEAN lah. Setelah itu baru masuk ke Asia Pasifik yang APEC itu. Ya, tujuannya supaya kita bisa melakukan praktek itu bukan hanya di Indonesia aja, tapi di luar negeri bisa. Itu untuk mengupdate skill kita sebenarnya. Jadi itu di PII, terus saya di Haki yang ahli konstruksi. Setelah itu ya saya baru masuk ke HIPMI. Itu HIPMI Jogja. Belajar. Bergabung bersama senior-senior yang lebih dulu berbisnis. Kita belajar untuk berbisnis bersama mereka. Terus yang lain-lain ya asosiasi aja. Aspeknas, Gapensi, ya seperti itu. Karena dia juga rupanya aktif banget. Iya. Saya banget bro ya. Iya Pak, akademiknya di mahasiswa, terus ternyata di Ada organisasi ciri-ciri ya juga. dari kuliah Ini ke ya, kuliah. Oh iya. aktif ya. Oh iya gitu ya. Ya nama teman. Ngerti Oh, sekali. relasi. Iya. Ngeri. Kan kita harus bersahabat. Cara kita mau cepet keluarnya dari TI jadi lebih sukses ya itu tadi aktif jadi asisten dosen. Tapi kalau kita saya lah ya itu lama prosesnya setelah selesai kuliah gitu. Baru sekarang saya bisa berani fight gitu kan untuk jalan sendiri. Kalau organisasi di luar ya lumayan banyak lah yang saya ikuti. Salah satunya asosiasi tadi, saya alhamdulillah dipercaya untuk ketua perwakilan kelompok pula di Indo ya. Indo tuh kira-kira apa Pak? Boleh dijelasin? Inkido, Ikatan Konsultan Indonesia. Kalau tadi Mas Milo Kapeknas, yaitu lebih ke kontraktornya ya. Kalau kami lebih ke konsultan.
Saya dapat posisi di sana sebagai anggotanya. Kemarin digalang-galang sama ketua umumnya minta jadi gantiin dia. Wah, Boleh sebagai channel gitu. Channel. Ini Pak, ada lagi nih Pak. Ini mungkin bukan Bapak aja nih, mungkin semua mahasiswa kan. Masa-masa sulit pas menjadi mahasiswa Pak. Wah, Masa sulit pasti ada lah. Saya dulu nih, Mas Mimi. Iya, senior dulu lah. Sama ini Pak lagi. Sama bagaimana Bapak memotivasi diri Bapak biar terus berjalan. Oke ya. Wah, kalau dibilang masa sulit saya sangat sulit sekali ya waktu kuliah itu. Ini boleh nggak sih kalau misalnya dihubungkan dengan saya kenapa bisa kuliah dan sebagainya? Oh, boleh. Gitu ya. Ya kalian mungkin ya teman-teman semua di sini datang dari ya tadi kan Mas Bindo kan padahal dulu mau di sekolah ke dokteran berarti kan itu support keluarga sangat sangat bagus sekali. Nah, kalau saya malah kebalikan, support keluarga itu minim sekali. Jadi saya di sini itu justru kuliah sambil kerja dulu. Iya, saya sambil kerja untuk memenuhi kuliah saya zaman itu. Apalagi dulu ada tambahan uang praktikum di luar UGM itu itu yang sangat sulit sekali. Tapi itu nggak menjadikan saya pesimis bahwa saya tidak bisa selesai. Bahwa justru itu menjadi penyemangat saya bahwa saya harus mengejar cita-cita saya. Jadi kalau nanti bilang masa sulit ya sulitnya ya ketika kita mau mencapai sesuatu kayak tujuan kita menjadi seorang sarjana, kita harus melewati semua itu, baik itu pelajaran, mata kuliah dan sebagainya. Dan di luar itu kalau saya kan double ya, di luar kuliah saya harus berjuang, di luar perkuliahan saya berjuang karena untuk memenuhi kuliah. Gitu saya. Berarti korelasinya juga ya sama kayak Bapak bilang tadi. Ibaratnya kita bagi teman-teman yang kita udah difasilitasi dengan bagus, ibaratnya dijemput lah. Iya betul. Digunakan. Jangan sampai disia-siakan dah lah. Saya yang niatnya bulat banget pengen jadi seorang sarjana teknik sipil dengan keterbatasan ya. Sedangkan teman-teman mungkin dari support orang tuanya, ayo. Tapi kalian menyanyiakan itu, aduh sangat-sangat. Menurut saya hal sesuatu yang inilah tanda kutip bodoh lah gitu kan. Itu harus dimanfaatkan gitu loh. Jangan sampai sudah difasilitasi orang tua tapi tidak dimanfaatkan. Banyak teman-teman kita yang di luar sana pengen kuliah seperti teman-teman semua, tapi karena mereka terbatas biaya, terbatas dengan fasilitas yang lain, ya tetap semangat lah teman-teman semua. Nanti buat penonton Ya. jangan mudah menyerah dan Iya. tugas-tugas kita banyak. Sebelumnya ada yang lebih daripada kita Betul. untuk Saya dulu sekolah menyepeda itu waktu kuliah 1 jam perjalanan. Beda. Ya. Jadi satu-satunya sepeda yang nyempil di parkiran kampus itu sepeda saya itu. 1 jam. Dia 1 jam. Lumayan tuh. PP kan 2 jam. Udah. Dulu itu ada lucunya lagi ya, dosen bahasa Inggris itu ternyata dekatan tempat tinggalnya dengan tempat saya gitu. Dia pakai motor, saya pakai sepeda. Kalau pas papasan selalu diklakson itu. Nah itulah. Tapi di situ ibu itu selalu memaklumi saya. Bapak Wahyu. Iya. Beliau itu sangat ketat sekali ya Mas. Iya. Kalau terlambat 15 menit tidak boleh masuk lagi. Harus mengunci pintu dari depan, dari luar. Tutup pintu dari luar. Tutup dari luar. Nah, kecuali saya, karena pertama saya kan tinggalnya juga dulu di panti asuhan. Di panti asuhan teman-teman semua. Ya saya berjuang, saya pengen jadi kayak teman-teman semua yang punya fasilitas ini. Disitulah gejolak saya.
Betul itu teman-teman, semangatnya semangat pengen membahagiakan keluarga, terutama diri saya sendiri. Saya pengen jadi lebih sukses gitu kan. Kayak baru bangga ya, sukses. Sukses. Tadi jangankan hanya perantara kampus yang waktu itu masih minim keterbatasan ya. Saya sendiri saja sudah terbatas gitu loh. Berarti kan saya harus lebih ekstra mengembangkan diri, pemikirannya ke depan. Kayak slogannya UT ya. Ya. Gimana itu? Ya Bang? Cepat lulus, cepat karir, karir. cepat sukses. Sukses. Slogan UT. Audi ingat aja. Kalau buat Pak Arif. Oh iya. Suka ini ya, suka dukanya. Masa sulit. Oh, masih sulit. Jadi mahasiswa. Mahasiswa sulitnya waktu itu ya karena background kita bukan dari SMK. Oh, sama kayak Mbak Udi berarti. Oh iya, berarti sama. Bareng. Saya itu paling kesulitan saat itu menggambar. Sama tadi kan. Iya, saya juga sama itu Mas Widu. Menggambar garis lurus saja itu bagi saya miring gitu. Kesulitan saya waktu itu di situ. Tapi karena kita punya teman-teman yang baik, yang saling mensupport, ya kita saling berbagi. Betul. Saya nggak bisa gambar, tapi saya bisa hitung. Si A bisa gambar. Ya, kita berbagi aja. Kerjasama lah ya. Kerjasama. Hitungnya saya, gambarnya dia. Terus nanti mau ini copy paste aja kan. Kolaborasi, Itu waktu itu kami sama namanya Pak Anggi kalau saya nggak salah. Oke. Beliau punya itu mensupport juga. Wah, kayak saya rasa dia tahu kalau kita nggak bisa gambar kan. Iya, iya. Tapi kan kita bisa ngitung. Jadi kita kolaborasi sama yang bisa gambar. Dia bisa gambar kan nggak bisa ngitung. Ya kita tukaran aja. Lo mana filemu tak kasih. AutoCAD lu mana sini? Tapi diedit dikit ya. Nah itu. Pada saat itu kesulitan kita itu di situ. Kalau yang lain-lain saya rasa Iya lah. normatif lah karena memang puji Tuhan disupport orang tua kan. Iya. Jadi disupport orang tua kita. Harus semangat. Iya. Dan saya kan bergaul sama senior-senior kita bergaul kan. Banyak belajar sama mereka. Ada kendala dikit pasti kakak tingkat saya korban itu. Korban dalam arti pas saya gangguin terus. Oh. Mintain tolong. Iya, minta tolong. Dulu orang namanya Mas Denny. Itu Mas Denny itu keren, pintar. Saya yakin. Beliau sekarang di Wika. Wow. Itu ada Mas Ali. Oh iya Mas Ali. Nah, Mas Ali itu juga dulu kita gangguin terus itu. Adik karya ya. Iya, ada Mas Taufik. Mas Taufik. Itu kita gangguin dulu kan kita pas masuk kan bodoh-bodoh banget Iya, kita iya. ini kan nggak ngerti kayak gitu-gitu kan. Ya salah satunya ya Pak Algas. Itu kalau udah nggak bisa kerja tugas atau apa kita pasti kontak. Kak tolong dibantuin ini gimana? Pasti diarahin sama mereka. Itu. Ya banyak lah banyak. Bahwa itu sesuatu hal yang bagi saya nilai tambah ketika saya masuk di himpunan. Karena di himpunan itu malam makrabnya mereka udah komitmen sama kami. Iya. Kami kakak tingkat kalian, kalau butuh apa-apa kami nanti dikontak. Betul. Oh itu kita repotin betul itu. Jadi itu nggak bisa ini kayak gambar kita nggak bisa kita kontak. Ya, angkatan 2011 namanya Mas Wahyu. Wah Iya. keren, jago sekali dia menggambar. Menggambar itu ya. Gitu. Jadi kalau kita udah nggak tahu kan kontak dia. Apalagi kalau zaman saya dulu masih pakai kalkir ya. Oh, Jadi nggak iya pernah ini pakai- lebih Iya. susah. Gak bisa Waktu kok. itu salah aja kita bingung karena harus ngapusnya pakai cutter. Iya dulu gambarnya. Jadi dulu ada meja gambar ya, meja gambar pakai apa kaca itu untuk ngeplot itu. Pas itu masih kami rasakan. Jadi dari pagi sampai pagi lagi cuma gambar itu pakai kalkir itu. Mengerikan sekali itu tugas besarnya semua ditulis tangan itu. Sekarang masih ada nggak sih tulis tangan? Enggak. Oh ada, Masih ya? BPJ kemarin. Masih laprak, entah nulis Laprak apa. saat Sekali kita angkatan kita. Jadi kami satu tebel itu tulis tangan semua itu. Iya. Ya kami juga tulis tangan. Tulis tangan kan? Oh masih tulis tangan dia. Kadang tulisan kita nggak dibaca askus kan. Itu.
Soalnya dia nggak dibaca karena emang tulisannya kita jelek gitu. Karena dia cuma lihat yang kan banyak gitu. Pesannya di situ ya. Kayak kata pengantar itu kan, ini adalah ini banyak banget. Ini nggak baca. Nggak dibaca. Dia lihat langsung aja, oh ini hasil pengujiannya ini, hasilnya ini. Iya. Oke. Tulisan kita kan jelek-jelek. Apalagi teknik rata-rata nggak ada yang bagus ya tulisannya. Iya ada. Audi yang kesinggung nih bang. Ih, bagus ya. Bagus tulisannya. Aku ngeri ya bagus. Ya, Ya, kalau bagus itu tambah bagus. Ya. Ya lumayan Kayak lah. tak dibaca kan. Banyak lah. Yang pastinya bahwa organisasi di kampus itu kan Iya. jika dimanfaatkan dengan baik, hasilnya pasti baik. Berarti Jangan dulu tinggalkan. nggak bisa dikopas gitu. Jadi harus tulis tangan kan? Iya, bisa sih. Oh, iya. Jadi ngeprint dulu, ngeprint gambar yang mau diplot. Oh. Kayak di itu tuh, kayak karbon ya. Oh. Ya, kita ngikutin aja Dijiplak gitu sebenarnya ya? kayak jiplak. Cuma nggak boleh dari Iya. dosen. Tapi ya itu ngakalinnya biar cepet selesai kayak gitu. 1000 akal. Wah, trik ini. Trik. Trik yang waktu itu tidak kami pakai. Pak. Jadi itu kan udah apa ibaratnya susahnya gitu kan. Senengnya nih gimana? Nah, senengnya. Senang Contohnya, waktu jadi kuliah ya. Di masa perkuliahan contohnya nih Iya. kayak misalnya yang saya nangkap dari Pak Ando yang apa ibaratnya Pak Ando tuh lebih deket gitu sama seniornya, lebih akrab sama seniornya. Gimana sih buat suatu bonding atau apa ibaratnya kayak yaitu bonding antara kita nih nggak ada yang kayak kamu senior saya atau kamu kakak tingkat saya, nggak ada kasta itu, tapi kamu temannya saya. Gimana sih Bang Amir waktu itu kan termasuk sukanya gitu karena saling Oh sukanya ya, sukanya saya dekat sama Bu Ratna. Itu beliau apa ya, dosen wali saya, Bu Ratna itu dosen wali saya. Bagi orang beliau itu jutek banget loh. Iya. Tapi kalau bagi kami itu enggak. Sebenarnya baik, beliau itu baik. Itu suka, senangnya saya itu di situ. Jadi kalau saya terlambat ke kampus atau KRS saya terlambat, pasti beliau kontak. Oh. Mungkin kalian nggak rasain ya. Ya makanya dekatlah sama Bu Ratna kan. Mulai hari ini lah saya dekat. Baik beneran, beliau baik. Dan beliau selalu mensupport kita. Iya. Bu Ratna juga dosen pembimbing saya. Oh ya? Berarti umur berat udah berapa ini? Udah lama beliau. Beliau Sebelum udah- beliau menikah itu. Oh. Sebelum menikah ya. Sebelum menikah. Jadi dosen saya itu terus saya dekat sama beberapa dosen kita dekat. Iya. Terus sama senior ya karena memang kita selalu memposisikan diri kita sebagai adiknya mereka. Iya. Kalau adik ke kakak kan pasti diterima kan. Tapi kalau kita nggak menjalin hubungan sama senior kita, ke kakak-kakak kita kan pasti nggak dibantu mereka. Tuh kan mereka nggak tahu Betul. kita butuhnya apa kan. Iya. Jadi kalau ketika kita ngomong, mas saya nggak bisa ini dibantu ya, udah nanti main ke kos loh, kita datang ke kos. Nah itu dibantuin sama senior-senior kita. Dan mereka nggak pernah minta imbalan kok. Iya. Yang penting kita datang ya kita untuk belajar, pasti dibantu. berarti rasa ini ya anggap kita rasa keluarga itu ya sebagai kakak Iya. adiknya itu ya yang harus kita perkuatin biar kita sebagai apa nggak ada batasan lagi antara angkatan ini itu lagi. Waktu kami itu memang saat makrab sudah ditekankan. Saat makrab itu angka yang senior kami itu kan yang ada itu waktu itu 2009. Betul. 2009 itu ya Pak Algas Ces lah. Sekarang sudah menjadi pejabat di Iya, Indonesia ini kan. semua. Terus pendampingnya itu 2011 itu Mas Nanda. Oh, Nanda ya. Ya sekarang dia Adikarya kan. Iya. Salah satu orang hebat itu. Ada Mas Edo dan lain-lain itu kan. Nah itu kan memang kita tidak pernah menjaga ini, menjaga jarak. Dan waktu itu banyak kegiatan.
banyak kegiatan yang kita dilibatkan, baik itu panitia seminar, panitia makrab, apa itu kan kita dilibatkan. Jadi adalah hubungan dekat kita sama mereka kan itu. Yang penting ngomong, kalau butuh sesuatu itu Iya, ngomong. harus. Kalau diam gimana kan? Senior kan bukan Nggak ada yang tahu. bukan Tuhan juga. Coba-coba ya. Yang Dia bisa tuh juga baca. kita, wah minum nggak bisa nih. Baca isi hati. Iya. Kalau mereka juga kadang pusing dengan tugas itu. Iya. Kalau buat Pak Iwan gimana? Masa-masa senang. Kalau masa senang sama mengakrabkan sama kakak tingkat ya, ya sebenarnya dari kita sendiri, kita sendiri nggak, kalau mau mendekatkan ya carilah siapa yang kira-kira kakak-kakak kita yang bisa membantu, karena pasti kita nggak akan terlepas dari mereka gitu loh. Itu satu, karena kakak tingkat itu adalah salah satu relasi pertama yang akan menghantarkan kita, apakah kita besok akan ada realisasi relasi yang lebih dari teman-teman, dari kakak-kakak tingkat kita. Tapi kalau dengan kakak tingkat kita saja masih belum bisa mendekatkan, ya itu susah kita untuk berelasi sama yang lain. Itu untuk menjalinkan relasi itu dari kakak-kakak tingkat. Jadi carilah senior kalian yang kira-kira yang cocok, yang cocok. feedbacknya bagus lah, karena kita kan butuh mereka juga. Kita nggak akan menghindari itu gitu. Dan justru kita jangan sampai menunjukkan bahwa kita harus dekat sama mereka, tapi ya kita cari bahwa kita harus dekat sama mereka. Disitulah sumber semua. Ya. Iya. Iya, sumbernya. Karena kita kan dari teknik sipil, jurusan kita sendiri. Siapa lagi kalau enggak yang sudah berjurusan dengan sendiri. Itu, Pak. Itu ibaratnya nyambung nih dari yang tadi bersosialisasi atau tidak penting lah untuk mengingatkan Betul. kakak tingkat kita. Pesan-pesan nih buat Iya. hal penting apa buat teman-teman kita atau ibaratnya angkatan kita lah, yang angkatan yang udah baru first duration nih kemarin. Nah, gimana sih pentingnya melewati masa-masa, kan pasti first duration itu kan nggak langsung dapat kerja atau Iya, apa. betul. Nah, gimana sih caranya melewati masa-masa itu, ibaratnya entah pencarian diri atau mencari jati diri atau mencari pekerjaan di masa-masa itu. Gimana sih cara melewati di fase itu, dan gimana sih motivasi buat teman-teman yang first duration baru kemarin lah? Oke. Dari Dari Pak. Mas, saya dulu. Pak Evan dulu. Yang ini bisa dulu. Oke lah, makasih ya Mas Windo ya. Senior ya. Kalau enggak usah aja gitu. Jadi gini Mbak Vidi, Mas Wahyu. Ketika kita sebelum bekerja ya, kita tuh makanya dari sekarang harus menanamkan bahwa kita sebelum ijazah diterima, itu kita sudah punya relasi. Terlambat kalau kita punya ijazah baru nyari relasi. Gitu. Jadi tanamkanlah dari sekarang. Carilah relasi, siapa yang kira-kira aku punya tujuan ke sini. Coba sih kita cari. Dulu saya alhamdulillah ya setelah kuliah langsung kerja gitu. Mas Windo juga kayak gitu. Saya selesai kuliah langsung kerja, langsung ditarik ke Cirebon waktu itu. Pengawasan double track waktu zaman Pak SBY ya. Gitu. Nah, sebelum saya mulai ini nih, ijazah saya mau terima nih, semua teman-teman saya kontakin. Orang tuanya kerja di mana saya kontakin. Kamu ada nggak sih kenalan ini? Oh iya, nah, ada satu teman saya punya bapak, dia kayaknya lagi cari karyawan dan jurusannya sama dengan kamu gitu. Nah itu salah satunya. Gitu. Jadi untuk ke depan sebelum kita lulus, kita kan sudah bingung sendiri kan, ini saya mau kemana ke depannya, saya besok mau kerja apa.
dengan pengalaman saya yang belum ada bisa enggak kan gitu ya. Pasti kegalauan-kegalauan itu akan muncul. Nah justru, itu saya dulu dikuatkan sama yang pimpinan saya sebelumnya itu. Saya sudah bilang, Kak, saya belum bisa apa-apa. Saya dari nol loh Pak. Apa jawaban dia? Saya tuh tidak cari orang yang bisa Mas. Saya cari orang yang mau. Mas Erwan mau? Mau. Ya udah kalau mau pasti bisa. Gitu. Gitu teman-teman semuanya. Berarti teman-teman ada kemauan, ada jalan. Ada jalan pasti. Coba ya. Ya, betul. Jadi susunlah dari sekarang untuk menuju ke depan yang lebih cemerlang. Ya nggak Mas? Nah, Mas Mido lebih mantap ini. Saya dengarkan ini. Kita memang orang hebat kan gitu. Kalau saya mungkin, tapi kalau saya cuma pengalaman ini aja. Ya, monggo Mas Mido. Kalau saya yang pertama saya harus berterima kasih nih, Iya. yang namanya Mas Agung. Masya Allah. Mas Agung itu alumni angkatan 2009. Iya. Jadi saya itu 2016 diajak kerja sama Mas Agung. Saat itu saya belum lulus. Sementara saya masih tertinggal satu mata kuliah itu PKN. PKN ini kan harus diambil. Betul. Kalau tidak bisa ujian saya. Saya lagi ngambil mata kuliah itu, saya dikontak Mas Agung. Iya. Ndo, kamu slow nggak? Slow Mas. Kamu mau kerja nggak? Boleh Mas. Gitu. Oh ini saya butuh orang di konsultan. Terus saya tanya proyeknya di mana? Bingung. Ngasihin apa Mas? Pasang pipa. Oke. Jadi karir saya Iya. itu berawal dari Mas Agung. Mas Agung. Sampai hari ini ya kagak tinggal nih. Iya, kagak Dia tinggal. 2009 kan. Iya. Kan dia udah komitmen. Iya. Komitmen 2009 kan kita pegang tuh. Bahwa sampai kapanpun kami ini kan adiknya mereka. Iya. Terus masuklah saya di bawah Mas Agung ini. Mas Agung ini yang bawa saya ke Retrasindo itu. Dikenalin namanya Pak Arifin. Terus ada yang namanya Prof Bayu. Gitu. Terus ya saya masuknya dari situ. 2016 sama Mas Agung dibukain jalan tuh. Dalam perjalanan kita bisa mencari teman sendiri. Iya. Jadi saya punya pengalaman di situ. Terus membangun relasi lah dalam perjalanan kan. Masih sama beliau nih, sama Mas Agung nih. Harusnya kan di posisi itu beliau, tapi karena dia ngambil kerjaan di tempat lain itu kosong, jadi saya disuruh untuk mengganti posisinya dia. Tapi tetap dia kenalin ke kontraktornya, dia kenalin ke orang PU-nya. Ini Mindo, Mindo ini yang nanti gantikan saya di sini. Itu jadi awalnya itu dari situ. 2016 itu saya masuknya dari senior kita sendiri gitu. kan. Makanya jangan jaga jarak sama senior nih. Betul, sangat. Mungkin sekarang belum punya pengaruh ya. Tapi biasa kelulusan kan pasti senior itu punya pengaruh itu. Mereka jadi sesuatu di luar, pasti adik-adiknya diajak. Gitu. Jadi masuklah saya dari situ. Setelah dari 2016 itu kita membangun relasi sampai sekarang, ya puji Tuhan lah. Kita punya relasi yang cukup. Nggak banyak sih tapi cukup lah. Motivasinya Pak buat graduation, buat cari kerja. Oh ya, untuk adik-adik yang baru lulus, kita kan punya grup alumni. Itu. Jadi sebelum ke adik-adik, kepada kakak-kakak yang di grup alumni, apabila ada pekerjaan, saya rasa komitmen dulu kita bikin grup alumni itu kan untuk meng-hire adik-adik kita. Yang kita utamakan itu adalah adik-adik kita. Adik-adik kita dulu kita hire, kalau memang masih ada peluang, kita bisa mencari orang lain. Nah itu dulu tujuannya kita bikin grup alumni itu di situ. Saya rasa Mas Taufik masih ingat lah. Pada saat itu kita pengennya kita itu di situ. Jadi kepada kakak-kakaknya ya ini adik-adikmu sudah lulus, kalau ada tempat ya diajak. Itu. Kalau bisa adik-adiknya sendiri ngapain ngajak orang lain? Ya. Sepakat. Makanya di proyek saya
pasti anak-anak UTY itu saya ajak. Walaupun kadang kita kepala sakit kan. Iya. Kepala sakit pusingnya gitu kan. Sekali. Mendidik anak-anak baru. Banget. Tapi saya punya beban moral. Kalau saya tidak mendidik adik saya, siapa lagi kan? Karena ini adalah alma mater ya. Kalau Iya. sudah nyangkut alma mater itu kalau bisa apa yang kita rasakan dulu jangan dirasakan adik-adik kita dan kembangkan percaya diri ya Mas Bindo ya. Dan saya selalu dan namanya Pak Alkas. Kalau kita buta buka saya selalu info. Iya. Pak dosen ada tempat nih, Iya. adik-adik bisa isi nggak? Iya. Gitu. Atau enggak yang mau kafe atau apa kan kita selalu info. Ada tempat nih adik-adik siapa tahu mau kafe kan? Sebisa mungkin lah bagi saya itu bahwa kita sebagai kakak kan punya tanggung jawab kepada adik-adik. Betul. Ya adik-adik kita itu harus kita kasih tempat, kita kasih kesempatan lah buat mereka bisa berkembang kan. Perkara besok dia jadi apa itu lain hal. Paling tidak kita sudah bukakan jalan dulu. Tinggal nanti dia ke depan ya kayak kita lah, masing-masing ke depan cara hidup nggak apa-apa. Tapi kesempatan untuk dia masuk kita buka dulu. Bagus nih buat teman-teman Iya. support. Ini bagus. Bantinya tuh bangun relasi dengan senior. Nah itu salah satu buka jalan kita buat teman-teman yang restoration atau baru mau kafe atau anak-anak kita atau bangun tim berkafe nih bener kayak penting banget buat kita Organisasi. organisasi atau berrelasi dengan senior kita, sangat penting. Salah satunya itu membuka jalan kita buat ke dunia yang lanjut lah Iya, betul. dari sebelum dunia sesudah dunia perkuliahan nantinya akan kita lewati, biar nggak agak kaget gitu, agak takut gitu kan ibaratnya Pak, ngadepin dunia pekerjaan. Sebelum sama orang lain ya sama kakak-kakak tingkat kita yang sudah paham sebenarnya dunia kampus kita kan gitu. Nah, ini Pak, skill yang paling dominan yang biasa digunakan pas kerja itu apa, Pak? Sama ekspektasi Bapak dulu pas menjadi mahasiswa sama realitas sekarang pas Bapak kerja itu beda nggak cara kerjanya? Cara kerja teknik sipil itu Iya. gimana, Pak? Kalau ibaratnya kayak ekspektasinya dulu Iya, ini, iya. ini, pas realitanya oh ternyata nggak sesuai atau Iya. memang sesuai gitu. Boleh. Dulu kan mahasiswa teori Ingin terus berpengalaman dulu. Enggak lah Mas Bindo. Saya memberikan teknik berpengalaman. Nanti kurang saya tambah. Iya betul. Ayo. harus yang senior. Siap. Saya banyak kurangnya nih nanti Mas Bindo. Tolong ditambahkan lagi ya Mas. Jadi gini. Kalau masalah ekspektasi kita pas kita belajar dan ketika kita bekerja itu signifikan sekali. Karena waktu itu kita belajar rumus A di dalam buku ya, kita terapkan di lapangan, itu akan ada muncul banyak rumus yang lain gitu. Ya, jadi kalau yang kita pelajari itu betul, itu nggak akan rugi kita mempelajari itu. Cuma jangan kaget ketika kita di lapangan ada bermacam hal, ada baru-baru bermunculan rumus toleransi, rumus dan sebagainya kan gitu. Karena kan tidak semuanya harus 100%. 98% itu sudah bisa diterima. Dan itu sudah masuk persyaratan di dalam peraturan pemerintah. Kalau masalah spek ya, kalau tadi yang di soft skill yang kita yang harus kita kuatkan itu gambar. Iya, gambar. Karena kita di dunia teknik sipil ya harus kita benar-benar matangkan yang digambar. Baik apa itu. Dan satu lagi RAP. Karena kedua ini berkesinambungan. Kalau kita gini aja, kita sudah belajar di kuliahan, tapi kita punya perencanaan bikin rumah kecil dulu. Bikin rumah kecil. Kita scan, kita hitung RAP-nya. Ini harga materialnya ini yang butuh ini sekian. Itu bisa jadi skill kita nanti. Dan itu akan sangat bermanfaat di dalam dunia pekerjaan.
itulah yang dicari dunia kerja, administrasi. Ya, gambar salah satunya drafter, kita sebagai penggambar, kedua kita sebagai penghitung semua. Gitu Mas Wahyu. Terima kasih Mas. Iya. Betul. Kalau Monggo Mas Windo. Oh iya, Mas Mas Windo. udah dijalanin semua sih. Tidak. Wah, tambahan. Mas Windo, cepat. udah waktu senior. Itu senior nih. Iya baik. Jadi seperti yang disampaikan Mas Irfan tadi, sebenarnya itu kan kita kuliah itu kan umum. Terserah sekarang adik-adik atau enggak teman-teman itu memilih mau jadi apa besok. Betul. Contoh saya pengen jadi drafter, ya berarti kekuatan kemampuan bukan kekuatannya, kemampuan gambarnya ditingkatkan. Gitu. Betul. Oh, besok saya mau jadi estimator, ya berarti RAB-nya ditingkatkan, rumus Excel-nya diperbaiki. Besok saya mau jadi tenaga ahli struktur, ya SAP-nya diperkuat, etapnya diperkuat. Itu kan tidak semua kita akan mengerjakan pekerjaan itu semua. Dari kita ya paling satu. Betul. Tapi kalau ketika sudah berada di level manajer, paling tidak mengerti semua. Mengerti umum aja, nggak usah signifikan. Betul. Mengerti umum aja. Oh, yang ini yang dimaksud itu ini. Oh, ini yang dimaksud itu ini. Saya rasa itu aja sih. Tadi Mas Erwan udah memberikan gambaran yang sangat bagus. Berarti sudah ini ya. Saya kira tadi masih banyak kesalahan tadi. Jelas kadang kalau sampah didukung Mas Windo jadi pede. berarti penting banget ya, berarti kayak apa kalau udah bilang setiap setiap bidangnya dan setiap perannya pasti punya fungsinya masing-masing. Pasti nanti ada ahlinya, kita juga nggak bisa kerja sendiri kayak Pak Windo sebelumnya kita ada cerita sharing sedikit nih kata Pak Windo tuh kita di teknik sipil itu kita tidak bisa namanya bekerja sendiri, pasti ada yang kayak pendorong supplier ini itu apa untuk gambarnya ini tuh pasti ada kerjanya bersinambungan lah, ibaratnya kerja sama gitu. Nah, Terima kasih Pak. harapan nih ke depan buat kita HMJTS nih. yang Harapan kita- ketahui itu Pak. dari Pak Ivan boleh atau Pak Windo dulu boleh, terserah lah kita nih. Senior dulu. Saya lagi Mas Windo. Tuh, senior udah kasih Oke, perintah nggak Pak apa-apa. Erwan. Yang penting saya jawab dulu ya. Jadi mana Mas Oh, Windo, ya kan? Kan bener. pasti dihalusin Mas Windo. Oke. Saya semangat sekali. Jadi pesan kami untuk anak-anak HMJ sekarang ya, bikinlah suatu kegiatan itu yang memang ada hubungannya ke akan datang, utamanya ke dunia kerja kita, dan bikinlah sebuah kegiatan itu yang bikin memotivasi kita untuk lebih berkembang. Jadi selama ini kita kan untuk bersaing dengan kampus yang lain masih terbatas. Dulu tepis itu bahwa kita akan bisa lebih bagus dari kampus yang lain. Dan teknik sipil UTG itu akan lebih maju. Saya yakin itu. Siapa yang mengajukan? Ya teman-teman semua. Bangunlah UTG lebih maju lagi dengan slogan-slogan anak HMJ yang lebih semangat lagi, walaupun misalnya keterbatasan dalam hal apa, tapi di organisasi itu kita tidak akan rugi karena Mas Windo juga dibentuk dari organisasi HMJ itu, dia bisa berkembang. Gitu. Menurut saya gitu. Mas Windo yang lebih Nambahin. Kalau Dalam Mas Erwan. motivasi kepada adik-adik, saya rasa seperti yang disampaikan Mas Irfan tadi, ya ini dimanfaatkan. Kalau bisa teman-teman bisa mulai berpikir lah, hari besok kita membuat apa sih? Itu harusnya dipikirkan dari sekarang.
Ketika saya mau bikin sesuatu, siapa sih orang harus saya kontak? Tujuannya di situ supaya nanti adik-adik, teman-teman ini bisa nyambung ke alumni. Nanti alumni kan didata, oh si ini kerja di sini, ini kerja di sini. Oh ternyata yang ini lulusan sipil, tapi dia tidak kerja di dunia teknik sipil. Dia buka usaha yang lain. Nah, itu kan bisa dikolaborasi. Zaman sekarang itu kan zaman kolaborasi. Iya. Tidak semua kita itu lulusan teknik sipil kerja di proyek, tidak. Tidak. Tapi kan kalau kita butuh yang namanya kolaborasi. Siapa tahu saya tidak bisa kerja di teknik sipil, tapi saya bisa menyiapkan material, itu kan bisa. Betul. Kan namanya kolaborasi kan. Betul. Besar harapan saya seperti yang tadi disampaikan Mas Ervan, bentuklah kegiatan-kegiatan yang mengembangkan kita di hari besok. Iya. Gitu. Terutama diskusi-diskusi yang menurut saya seperti yang sekarang dijalankan itu sudah bagus untuk saya pantau di Betul. media sosial kan, sudah tahu diskusi ini jalan, jembatan jalan, lorong beton jalan. Tapi kalau bisa semua aktif. Jangan hanya orang-orang itu aja kan. Iya. Sekali lulusan itu mungkin minim 50 orang. Betul. Ya 50 orang paling tidak 50. Betul. 50 itu bergandengan tangan Iya. supaya sama-sama maju. Kami itu lulus semua, kami ada 65, 5 apa 6 orang itu dalam perjalanan meluluskan diri. Meluluskan diri karena mereka sudah punya kerjaan. Oh. Jadi mereka sudah bekerja, tidak mau melanjutkan kuliah lagi. Iya. Tapi kan tetap kita menjalin hubungan sama mereka. Betul. Dan itu dalam tim ya kita saling mensupport dalam grup, bahkan dalam grup angkatan kita, Iya. kita saling mensupport. Siapa sih yang belum kerja? Gitu. Ada lowongan kan kita pasti, ini ada lowongan nih. Oh si A belum kerja nih, share ke dia. Kamu daftar ya, nanti kita bantu. Iya. Betul. Gitu. Ya itu namanya kita saling mensupportkan di situ. Supaya sama-sama berkembang. Besar harapan kami ya adik-adik juga seperti itu. Paling tidak jangan egois lah. Iya. Di dunia teknik sipil kalau kita egois, bekerja sendiri tidak bisa maju. Jangan kita berpikir, oh IPK saya 4, besok saya lulus bisa langsung dapat kerja, enggak mungkin. Gitu. Dan jangan dipikir yang lulusnya cuma 2,76, hari besok nggak dapat kerja juga nggak mungkin. Iya, iya. Kan nasib orang ini kita nggak tahu. Iya. Sebaiknya kita berteman saja. Siapa tahu besok bisa saling membantu. Iya. Mungkin ini ada satu lagi nih, tambahan dari ketua himpunan. Setelah lulus dari UTY, Mas pernah main nggak ke kampus UTY? Pas itu ngapain di UTY itu? Ngurusin apa di UTY? Pernah main di UTY lagi nggak, Mas? Selama lulus? Setelah lulus? Ya, karena saya Kamu kan jadi banyak dulu. Iya, saya dulu nih Mas. Ya, pokoknya semangat. Kembali kan ini ya Saya harus malah, siapa? saya kayaknya enggak kayak. Hah? Saya udah belum. Saya malah Jangan. Setelah lulus, saya ke kampus ngapain nih? Kalau saya ada sesekali sih memang. Ada sesekali ya itu karena memang ada urusan pertama daftarin adik saya kuliah kayak gitu. Maksudnya adiknya Ada, kuliah di UTY? iya ada banyak. Oh. Banyak. Tapi jurusannya TI. dan sebagainya. Alah, kirain sipil. Enggak. Karena kan ya yang mau kuliah kan dia bukan saya. Silakan. Iya. Ya, mencoba itu mungkin. So, ya itu karena dulu juga saya ada saudara ibu angkat lah dulu ya waktu itu namanya Ibu Tri Rahayu, kalau sering namanya Bu Yayu ya, kepala perpustakaan. Itu kan ibu angkat saya dulu. Maka ketika saya lagi sudah kerjanya lagi libur, terus siang-siang itu kan saya sering berkunjung ke Bu Yayu. Karena beliau adalah ibu angkat. Sekarang mungkin beliau udah pensiun dari kepala perpustakaan. Berarti Pak Eva dulunya mainnya di perpus ya Pak? Iya dulu. Oh, sama ibu ya itu juga di akademik dulu di kampus 1 di kampus pusat ya.
Mas Manuel masih Iya. ketemu kan Putri Rahayu. Oh iya. Iya. Jadi cuma ketemu sama Bu Rahayu aja, Iya, Pak? ketemu sama ibu terus kadang yo sambil menang juga. Ibu di mana Masa-masa. sih? Iya, di mana parkiran saya dulu. Nostalgia lah Pak. Iya, nostalgia. Betul. Terus kalau berhubungan juga kadang saya minta ke berhubungan sama Bu Siva ya. Oh, Siva. Ya, nanya terkait dengan teman-teman yang kira-kira masih ada yang bisa diajak kerja terus Oh. di paket yang berjalan gitu. Dan sekarang saya malah aktif berhubung sama Pak Algas karena beliau adalah sahabat sejati saya. Dulu saya nggak akrab tuh sama Pak Algas ya. Gitu. Oh, Pak Algas berarti adik kelas atau Iya, di kelas 2 tahun, cuma karena dulunya pas waktu itu kan HMJ saya hanya anggota ya, tidak aktif. Kalau Mas Alga kan aktif, nah, bahkan sebagai aktivis yang ikut lomba ya, lomba jembatan sama Alif dan gitu. Oh, Gitu, Mas. kalau Mas Saya kayaknya nggak ke kampus lagi. Oh, iya, maksudnya. Guys. Aduh dilupakan. Pak. Sibuk. Sibuk. Dia orang iya benar. Orang sibuk. Ketemu orang-orangnya udah di relasinya. Saya udah menawarkan diri ke Pak Algas, Pak dosen. Kalau ada kegiatan kampus saya diajak dong. Iya. Mungkin baru kali ini diajak nih. Kalau nggak saya nggak diajak-ajak nih. Bisa jadi inilah pesan buat kita Ah, ya. iya. Iya. Pak Rido siap untuk Siap. kegiatan kita. Kalau Ya sesuai waktu kosong pastinya. Lagi nggak ada kegiatan. Iya. Nah, ini banyak kegiatan terus. kata terus saya pengen dulu, Iya. pengen. Maksudnya kita datang ke sana untuk berbagi cerita Iya, sama adik-adik kan, Iya. bahwa dunia kuliah sama dunia kerja itu kan tidak semudah itu. Iya. Tidak semudah kita jatuh cinta kan. Tapi liku-likunya kan cukup. Keras sekali ya Mas Widi. Iya. Keras sekali untuk Iya, menghadapi liku-liku. lumayan. Mencintai sebuah Harus cinta. Iya. Oh, iya. Cinta dulu. Kalau cinta kan pasti diperjuangkan. pasti jiwa dan raga ya. Iya. Mungkin Oke. ya, Pak Algas menjawab apa? Jawab kemauannya Pak bukan kemauan sih, pertanyaannya Pak Pindo kali. Jadi makanya nawarin kita jadi narasumber di Iya. kegiatan kita kali ini. Itu pun mungkin beliau ingat kali ya. Kata Pak tahap dulu Pak. Tahap dulu narasumber, nanti kita lanjut lagi. Nggak tahu itu kayaknya diingat aja itu. Iya betul. Kalau enggak cuma isinya bercanda doang kan. Saya juga didelegasi Mas Algas ini ya. Makasih ya Mas Algas ya. Pak harus nonton ya Pak. Nanti kita kirim linknya Pak. Iya. Pak dosen. Oke. Mungkin yang dapat kita berdua simpulin nih dari Cipot kita kali ini yaitu banyak motivasi nih buat teman-teman Cipot sobat sipil yang udah nonton, bahwa yang kayak Pak Evan bilang, sukses itu berasal dari kita sendiri, kita yang bangun, kita yang pupuk sendiri gitu. Terus dari Pak Rapindo juga bilang jangan sampai jangan jadikan keterbatasan itu jadi penghalang buat kita maju untuk kedepannya. Terus yang kedua dari bapak-bapak berdua ini juga bilang bangun relasi dengan senior itu sangat penting banget buat kita semua. Terus buat kita juga pentingnya kerjasama, dan ya tadi salah satu soft skill yang kita udah yang udah kita
lewat ini kayak misalnya yang udah yang kerja sama, karena di dunia teknik sipil juga kita nggak bisa sendiri kayak Pak Apindo bilang tadi, kita semuanya punya perannya masing-masing juga gitu juga di dunia pekerjaan. Nah itu kemarin tuh dari Pak Apindo juga ada pesan tadi tuh sebelum ngomong tuh yang saya nangkep, dia bilang pentingnya bahasa Inggris guys kalau mau lanjut kuliah lagi atau mau dapat gelar yang lebih tinggi lagi. Itu pentingnya banget bahasa Inggris, karena Pak Abindo bilang tadi pas kita kerja, pas kita di Indonesia tuh kayak kita nggak berhubungan dengan orang Indonesia aja. Padahal kalau kita yang bisa maju, kalau kita itu bisa kuliah lanjut atau kita punya chance atau kesempatan ke depannya untuk lebih maju, pasti bisa ketemu orang yang lebih baik. Kayak Pak Abindo bilang, doain semoga dapat gelar apa Pak? Yang ASEAN. Oh, ASEAN. ASEAN. Nah seperti itulah. Asian Heng. Mungkin dari aku, Audi dan Wahyu sebagai MC lah untuk host acara kali ini. Nggak kerasa ya kita udah di penghujung lah. Terima kasih. Terima kasih sudah mengundang ya. Mungkin penutupan nih slogan kita dari Masih ingat ya? masih ada nggak sih Pak? Dulu masih ada nggak Pak? Sing sipil itu. Gimana slogan? Ya, mungkin ya Wahyu, Ya. dengan Tangan kiri. Kuat, solid, terat. tutup dengan kita ya. Oke. Tangan sipil itu ya. Terima kasih Pak.